Shalom. Keluaran 32 ayat 7. Berkatalah ia kepada mereka, firman Tuhan, Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Nah, itu merupakan salah satu peristiwa yang terjadi ketika anak lembu emas dibuat oleh bangsa Israel. Tuhan menghukum mereka. Di dalam perjanjian lama bertemu dengan Tuhan tanpa kekudusan, maka ada penghakiman dan penghukuman. Di dalam perjanjian baru bertemu dengan Tuhan tanpa kekudusan, diberikan sebuah tawaran untuk pertobatan dan keselamatan. Detik di mana kita memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan, Ia akan memberikan Roh Kudus untuk menolong dan menjaga hati kita untuk terus benar di dalam Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya sekedar pengakuan iman, tapi juga sebuah perjalanan setiap hari bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang selalu ada dan hadir dalam hidup kita. Sekalipun Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tapi tanpa ada hubungan kita tidak akan bisa dekat. Tubuh kita adalah rumah rohani, di mana Roh Tuhan turun, tinggal, dan membangun hidup kita. Apakah kita sudah memperlakukan Tuhan dengan benar? Apakah kita mau menjaga respon hati kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan jauh lebih dalam bersamanya setiap hari? Pemakaian Tuhan yang besar ditentukan dari kedekatan hubungan dengan Tuhan. Kenalilah hatinya, kenalilah kerinduannya. Bangun hati yang haus dan lapar mengenai firman Tuhan. Kerinduan adalah dasar untuk mengenal apa yang tidak kita kenal. Untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah suatu hal. Tapi untuk mengenal siapa Tuhan dan apa yang jadi kerinduan hatinya adalah suatu hal lain yang berbeda. Yang kedua, setelah kekristenan bukan sekedarnya pengakuan iman, yang kedua itu ada mengenal Roh Kudus. Itu dimulai dari ide atau pengetahuan, bukan dimulai dari ide atau pengetahuan, tapi dari hati yang haus akan Tuhan. Hati yang haus akan Tuhan pasti akan menerima jawaban. Hati yang haus akan mengalami terjadinya suatu hal yang mustahil dan yang tidak pernah dipikirkan. Semua ide dan harapan hebat dan besar yang kita pikirkan untuk hidup kita akan Tuhan patahkan ketika didapati tidak adanya sebuah kehausan. Nah, terus gimana sih caranya itu untuk membangun kehausan itu? Yang pertama, yaitu mintalah kepada Tuhan untuk dipuaskan. Yang kedua, isilah dengan sumber yang benar. Nah, sumber yang benar ini tidak akan buat kita haus lagi ketika kita dipuaskan. Roh Kudus yang diam dalam hati kita membutuhkan makanan rohani. Pastikan kita memberikan makanan rohani yang tepat. Sumber yang salah berarti segala sesuatu yang membuat kita kehilangan Tuhan.
Cara membangun kehausan yang tiga adalah izinkan Tuhan bekerja dan membangun hidup kita. Kita baca di Yeskiel 36 ayat 22 sampai 26. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Allah, bukan karena kamu, tapi aku bertindak. Hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang kudus, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku dapat menunjukkan kudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu di antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan bawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan menahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang kuat. Nah, di sini kita itu jangan melihat Roh Kudus sebagai kuasa, tapi hanya sebagai kuasa. Tapi lihatlah Roh Kudus sebagai pribadi. Ketika kita menjadikan Roh Kudus sebagai suatu pribadi, kita tidak menjadikannya sebagai alat untuk mencapai segala sesuatu. Tapi sebaliknya, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, kita mau mengadopsinya untuk menjadi kerinduan hati kita, dan kita mau mengusahakannya. Terus kalau yang sebaliknya, kalau benar-benar kehausan sampai dehidrasi itu gimana sih ciri-cirinya? Yang pertama itu tawar hati dan semuanya serba biasa sekalipun tetap melayani. Yang kedua, tidak lagi nyala-nyala dan kehilangan passion akan perkara-perkara rohani. Yang ketiga, sulit untuk diajak. Nah, kalau kita sulit untuk diajak, rasa ingin tahu kita itu jatuh di tanah hati yang susah diajak. Yang selanjutnya perlahan kita menjadi bebal dan menjadi seorang Kristen yang pasif. Padahal Tuhan adalah Allah yang dinamis. Setiap hari ada sesuatu yang baru yang Tuhan letakkan dan Tuhan bangun dalam hidup kita. Bukan isinya Alkitab ya, tambah-tambah itu. Tapi apa maksudnya Alkitab itu, apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita gitu ya. Yang selanjutnya segala sesuatu dilihat dari sudut pandang pribadi, bukan sudut pandang Tuhan. Yang selanjutnya kehilangan selera untuk pemakaian Tuhan. Yang kedua terakhir ini penting banget ya, karena sering kita tuh nggak sadar, karena suka melampiaskan makan tanpa kendali. Ya memang makan itu biasa, makan itu boleh. Ya, Tuhan Yesus pun kan juga marah kan. Ya, tapi kemarahan itu tidak boleh tinggal dalam hati kita sampai matahari terbenam. Itu yang gak boleh. Kita harus cepat menyelesaikan kemarahan itu. Yang terakhir ini, perasaan sensitif karena hatinya tidak aman. Nah, di sini rasa aman itu diletakkan di tempat yang salah. Rasa amannya ditaruh di harga diri dan pandangan orang lain terhadapnya, bukan diletakkan dengan kenalan akan Tuhan. Hidup kita dikendalikan oleh bagaimana pandangan orang lain terhadap kita, sehingga kita berusaha tampil sempurna di mata orang lain. Jadi, kehausan akan Tuhan adalah ruang yang kita berikan pada Tuhan untuk meletakkan berkatnya. Ya, berkatnya ini gak selalu yang
yang jasmani ya, bisa yang rohani juga ya, dan juga mengerjakan banyak hal di hidup kita. Makanya itu kita jangan sampai dehidrasi ke rohani. Kalau kita haus rohani, janganlah sakit Tuhan supaya kita dapat dipuaskan. See you and God bless you.